Siapa sih yang nggak kenal Denspa? Gimana cara ke Jerman semuanya aku lakuin gratis lah. Kenapa kakak pilih Lombok? Kenapa nggak Jakarta? Halo semuanya, kembali lagi di channel VDNR. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu bisnis bahasa asing gitu. Nah, kebetulan kita di sini udah kedatangan tamu istimewa, ada Kak Girindra. Halo. Mungkin Kak Girin bisa perkenalkan dulu. Halo, nama saya Girindra Wiratni Puspa. Mungkin aku bisa promo YouTube aku juga. Boleh. Itunya Denspa. Nah, aku pengajar bahasa Jerman di Lombok. Aku punya usaha di bidang pendidikan ya, bahasa Jerman, bahasa asing, dan konsultan. Selain itu juga memang fokus aku membangun bisnis di usaha pendidikan. Selain bahasa Jerman, aku juga punya usaha daycare, yakni Early Childhood Education. Oke. Berarti kesibukan saat ini full sebagai pengajar dan juga konsultan ya kan? Oke. Nah, berarti kakak sebelumnya di Jerman juga kan? Iya. Berapa lama nih kak di Jerman? Aku datang ke Jerman tahun 2014 Januari dan sempat balik ke Indonesia saat menyelesaikan master studium aku di Universitas Hamburg waktu itu 2019. Kemudian bisnis 1 tahun sampai 2020. Habis itu corona, balik lagi ke Jerman. Terus balik lagi ke Indonesia tahun 2022. Jadi kurang lebih 2014 sampai 2022 itu 8 tahun, tapi aku 1 tahunnya di Indonesia. Oke, dan dulu kakak mulai dari au pair juga? Iya, au pair. Oke. Nah kakak udah ada Denspa nih gitu kan? Pasti kan siapa sih yang nggak kenal Denspa gitu, apalagi yang buat teman-teman mau ke Jerman gitu kan? Rata-rata sekarang tuh pasti udah mengenal Denspa gitu. Nah, sebenarnya awal mulanya gimana sih kak bisa sampai ada Denspa gitu? Waduh, ceritanya panjang banget. Sebenarnya Denspa itu sebuah bisnis yang tidak sengaja ya, tidak sengaja banget. Denspa itu dibangun dari blog. Ya, jadi aku dulu itu memang hobinya nulis. Nah, aku dulu kan masuk ke universitas itu tahun 2016. Nah, waktu itu memang kalau S2 kan kayak penelitian gitu kan. Nah, penelitian aku waktu itu aku ingin meneliti tentang au pair yang ada di Jerman, au pair Indonesia. Kemudian aku bikinlah blog gitu, kemudian bikin grup Alpha Germany. Nah, setelah itu grup itu mulai berkembang dan aku rajin banget nulis blog waktu itu. Pokoknya infoin semuanya tentang Jerman, gimana cara ke Jerman, semuanya aku lakuin gratis lah. Kemudian aku lihat juga waktu itu kok belum ada ya orang yang ngajar bahasa Jerman di YouTube. Waktu itu masih sepi lah, nggak kayak sekarang banyak banget. Nah, waktu itu aku bilang ada pun itu masih belum begitu bagus menurut aku, karena mungkin anak SMA yang bikin YouTube kemudian disuruh gurunya untuk bikin YouTube kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah deh, aku kasih kursus bahasa Jerman gratis gitu di YouTube. Akhirnya aku bikinlah channel YouTube Denspa waktu itu. Kemudian aku rajin infoin di sana, ternyata banyak juga penontonnya gitu. Terus habis itu banyak yang tanya juga, ngasih kursus online enggak kok aku ngasih kursus gratis aja. Sampai aku balik ke Indonesia itu juga masih belum kepikiran. Waktu itu aku malah kepikirannya di sini aku mau join Zero Waste Indonesia di sini. Jadi aku pengen ngedukung campaign mereka di Zero Waste, kemudian tapi nggak diterima gitu. Terus ngapain nih aku di Indonesia juga. Waktu itu sebenarnya ya udahlah, sambil nyari kerjaan, mungkin jadi dosen di universitas atau apa kayak gitu, nggak apa-apa deh kalau misalnya ada yang mau kursus gitu kan. Terus aku ke Malang ada yang mau kursus, ada 5 orang. Kemudian di Lombok aku bilang kalau cuman 1 orang aku nggak bisa karena nggak begitu suka privat gitu. Terus habis itu aku bilang ya udah kalau gitu cari aja teman, siapa tahu ada 4 orang. Akhirnya ada beberapa gitu yang masuk. Nah, setelah itu aku mikir ternyata ada juga demand untuk kursus gitu. Tapi aku masih belum kepikiran untuk bikin ini sebuah bisnis, karena aku memang suka aja gitu berbagi ilmu di sana gitu. Kemudian juga suka sharing di Alpha juga aku suka gitu. Kemudian waktu itu kan aku masih di Indonesia, aku tadi cerita 2020 aku balik karena corona. Nah, begitu corona itu momentum dimana semua berubah jadi online. Nah, itu tuh bener-bener peluang banget buat aku, karena wah ternyata semua jadi online, lockdown, dan akhirnya yang tadinya ribet kan kayak harus ke Lombok atau gimana, akhirnya semua berubah jadi online dan demandnya tuh meningkat.
Terus aku bilang, oh iya ternyata aku keras gitu. Terus sampai sekarang juga banyak pengajar juga, sampai kerjasama sama banyak pengajar juga. Tapi aku memulai semuanya memang tanpa kesengajaan gitu. Aku intinya tuh berbagi, dan aku belajar dari bisnis itu. Intinya kalau kita mau membuat bisnis itu, intinya ya awal-awal kalau kita nggak ngebakar duit, ngebakar energi dulu kan. Kalau aku nggak memulai bisnis itu dari mulai nulis blog 2016 itu udah 3 tahun, atau membuat Instagram atau membuat YouTube yang udah bertahun-tahun, itu mungkin juga aku bakal kelimpungan ya. Sekarang baru mulai nol banget gitu. Jadi intinya aku ini dulu ya, kayak hibah dulu lah, ngasih informasi gratis dulu, baru ngebangun trust buat mereka. Habis itu mereka percaya sama Denspa, dan setelah itu dari mulut ke mulut kayak gitu. Wah, ternyata perjalanannya cukup panjang ya Kak. Maksudnya nggak yang kayak oke, aku mau bikin terus hari ini juga kayak langsung laku gitu kan. Apalagi tadi dimulai dari nulis blog dulu, terus juga emang suka berbagi gitu kan, dan akhirnya ternyata ketemu jalan gitu kan bisnisnya. Nah sebenarnya berarti secara nggak langsung sebenarnya Denspa itu udah lama ya, tapi yang benar-benar officialnya itu berarti di tahun 2000 di tahun 2022. Sebenarnya waktu itu official juga saat aku di Jerman. Kita bikin, kalau di Jerman tuh, kalau di bahasa Indonesia kan kayak PT gitu di Jerman. Karena kan kalau misalnya kita punya pendapatan kan harus bayar pajak ya di sana. Jadi aku officialin di sana. Begitu kita balik ke Indonesia for good tahun 2022, ya balik lagi ke sini terus menjadikan PT juga di sini. Oh oke, berarti selama di Jerman juga udah berbentuk PT ya Denspa? Oke. Nah pasti kan penasaran nih Kak, kalau misalnya buka atau usaha ini sebenarnya modalnya berapa sih Kak gitu? Kakak tuh lebih modalnya kemana gitu? Karena ada udah modal waktu, modal usaha, modal uang gitu. Nah kalau Kakak sendiri ke modal yang mana nih Kak? Oke, sebenarnya lebih ke modal energi sama waktu ya. Kalau aku dibilang kayak modalnya berapa, modalnya laptop, dan itu pun juga sebenarnya udah punya sebelumnya gitu kan. Kemudian modal pertama sebenarnya waktu dan koneksi. Koneksi itu penting banget sih, karena kalau misalnya aku kan YouTuber ya, jadi aku kenal misalnya beberapa YouTuber juga yang tentang Jerman kayak gitu, kayak Windy, terus Rora kayak gitu kan, mereka yang membangun juga kan, kayak sambil ngebangun. Terus pernah bikin YouTube sama Ragil juga kayak gitu kan, koneksi, dan itu tuh berharga banget gitu. Kemudian apa yang aku luangkan, kemudian informasi yang aku bagikan kayak gitu sebenarnya kan energi sama waktu yang aku luangkan. Tapi kalau untuk modal sebenarnya ya terus terang banget modalnya nol banget sebenarnya di sini. Tapi waktu buka PT di Jerman tuh waktu itu juga nggak perlu modal. Kalau di Indonesia waktu itu modal awalnya 50.000, harus ada sih official gitu. Kalau buka PT perorangan itu harus modal 50.000, tapi kita taruh modal awal waktu itu 10 juta. Dan sebenarnya ya karena nggak ada modal ya berarti baliknya kapan nggak tahu ya, maksudnya udah balik sejak awal sebenarnya ya, karena kita nanti tulus intinya. Tapi lebih mungkin ke pengalaman ya, karena kan kakak udah lama juga di Jerman, terus juga lagi itu juga S2 kan, juga emang ke arah yang Ausbildung, dan penelitian aku waktu itu adalah Ausbildung, jadi orang Indonesia melakukan Ausbildung di Jerman, dan itu tuh kan harus kayak 2 tahun itu ubek-ubek kayak hukumnya Jerman itu kan. Kalau misalnya di situ makanya menjadi konsultan kan di sana, karena kalau misalnya nggak tahu hukum-hukumnya kan nggak mungkin kita jadi konsultan, dan selalu harus nyari tahu, selalu harus update kayak gitu sih. Ya itu juga sebenarnya udah modal sih, gitu kan? Karena S2 gitu kan, S2 gitu, terus juga memang tesisnya ke arah sana gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya nih Kak, pasti kan dalam dunia bisnis tuh ada struggle nih. Nah, kalau Kakak sendiri tuh struggle-nya apa sih gitu? Pernah nggak mengalami struggle yang aduh capek banget ya ternyata gitu, terus kayak ada pengen nyerah gitu? Nah, struggle Kakak sendiri gimana? Struggle yang berarti sebenarnya sampai saat ini sih alhamdulillah belum ya, tapi mungkin kalau offline course nanti aku mengalami hal yang baru, nggak tahu. Tapi kalau online ini selama ini aku pribadi, karena ya terus terang banget pekerjaan ini itu hobi aku gitu, jadi aku ketemu orang, ngajar dan sharing itu memang hobi. Jadi tiap hari kalau misalnya aku stres kerjalah gitu, jadi kayak struggle aku mungkin kayak manage diri aku sendiri supaya nggak terlalu banyak kerja, karena kadang tuh aku udah kerja pagi, kerja sore sampai tengah malam sampai jam 12 itu kayak masih kerja gitu. Jadi struggle-nya mungkin manage supaya
lebih kontrol aja sih. Tapi sebenarnya kan, dan kerjaan ini kan bisa diatur ya. Kadang kalau misalnya aku punya banyak waktu, aku terima banyak orderan. Kalau nggak banyak waktu ya udah, dan full ya udah aku tahan kayak gitu. Sebenarnya enak banget, jadi bisa dikontrol kapanpun atau aku alihkan ke konsultan yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya struggle-nya dari diri aku sendiri. Kalau saat ini pribadi aku jadi jarang olahraga ya kan, kemudian jadi terlalu banyak kerja, kemudian sama anak waktu juga sedikit. Nah itu sih struggle aku sebenarnya, bukan hal kerjanya, karena aku senang banget bekerja di sini, dan ini tuh kerjaan yang berhubungan dengan mimpi orang banyak, mimpi aku juga, jadi senang banget sih. Tapi struggle-nya ya sama diri aku sendiri. Tadi kan kakak cerita ya struggle-nya gitu. Nah terus aku mau tanya deh, kenapa kakak pilih Lombok? Kenapa nggak Jakarta? Ya. Kalau tanya kayak gitu, aku balikin kenapa Jakarta? Ya kan karena ibu kota gitu kan. Iya benar. Jadi